Amin. Recording in progress. Yes. Wow. Yeay. Oke. Jemaat Tuhan, biarlah sukacita dari sorgawi memenuhi setiap kita pada pagi hari ini. Amin. Ya, seperti di Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita memberkati Dia yang begitu mengasihi kita, yang senantiasa memberkati kita dalam segala hal, bahkan memberikan kita mahkota kehidupan bagi siapa saja yang berbahagia dalam segala pencobaan, bahkan menjanjikan kehidupan kekal bagi yang mengasihi dan hidup di dalam Dia. Terima kasih Tuhan, mari kita ucapkan syukur kita kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menaikkan nyanyian yang baru bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, sebab Engkau yang layak ditinggikan dan Engkau yang layak dimuliakan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Woo, we worship you Lord. Okay, come on, clap your hands.
worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kau
kepadamu Tuhan, menikmati, bahkan bernyanyi kepadamu. Kami memujimu Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan, bahkan segala yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami milik-Mu ya Tuhan. Engkau memegang kendali penuh dalam hidup kami. Engkau kudus, Engkau pemberi kehidupan, full of wonder. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang menaikkan ucapan syukur bagimu Tuhan. Yes, you are holy, you are worthy, you are holy.
worthy of our praise. You are worthy of our worship. Kau Allah yang kudus. Kau layak setiap pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Yes, Lord. You are holy. You are big. You are great. You are awesome. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan-Mu ya Tuhan. Dan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Mu, dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu. Sebab Engkau Allah dan kami bukan. Tak terselidiki setiap keputusan-keputusan-Mu Tuhan. Betapa dalamnya Engkau, betapa dalamnya hikmat-Mu, betapa dalamnya pengetahuan-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan. Rancangan kami bukanlah rancanganmu Tuhan. Rancanganmu lebih besar daripada rancangan kami. Seperti tingginya langit dari bumi, tingginya jalanmu Tuhan dibanding jalan-jalan kami. Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah kami yang maha kuasa. Engkau Allah kami yang kudus, tidak terselami oleh pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang hari ini Tuhan, kami datang menyembah dan memuji Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang kudus. Kami percaya kepada nama-Mu, nama yang besar, nama yang menjamin setiap jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini, kami memberkati anak-anak kami, kami memberkati generasi setelah kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa masa depan mereka sungguh ada dalam Engkau. Kami percaya Roh-Mu yang besar, Roh-Mu yang gagah perkasa tinggal dalam kehidupan mereka. Your Spirit Lord dwell in their life. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Roh-Mu yang tinggal dalam kehidupan mereka, Tuhan akan terus berbicara ketika mereka mendengar kebenaran firman-Mu hari ini di dalam kehidupan mereka. Roh-Mu akan memberikan mereka pengertian, Roh-Mu akan memberikan mereka kekuatan, Roh-Mu akan memberikan mereka kemampuan untuk mentaati kebenaran firman yang ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih untuk kehidupan kami yang Kau percayakan untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami akan melihat bagaimana Tuhan akan memakai kehidupan anak-anak kami untuk menjadi generasi-generasi yang berbeda dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini, biar kebaktian kami hari ini adalah kebaktian yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau, sungguh-sungguh meninggikan nama Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. And kids, you may go to your class. Enjoy your class. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara.
Selamat datang di Gereja Every Nation Manado. Saya Calvin, saya bagian dari tim kepemimpinan Gereja Every Nation Manado. Mengucapkan mewakili gembala, mengucapkan selamat datang buat kita semua, selamat beribadah di tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita telah menghormati Allah lewat pujian dan penyembahan kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan menghormati Allah lewat persembahan kita. Firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 19, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau Allah yang kaya, Kau Allah yang mulia, bahwa dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus, Engkau telah memenuhi segala keperluan kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya, biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan Engkau dalam setiap area kehidupan kami, dalam setiap pendidikan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan, di dalam kekayaan kami menghormati Engkau karena kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang mulia, dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu Engkau telah memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami, memberkati setiap studi kami, memberkati orang tua kami. Kami sungguh percaya Engkau sungguh-sungguh akan bersama-sama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi, menghormati Engkau dengan kekayaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa diberikan secara langsung, secara tunai, melalui amplop persembahan, ataupun melalui bank transfer, melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, dan sambil Bapak Ibu Saudara memberi, kita akan mendengarkan beberapa informasi pengumuman buat kita sepanjang minggu ini. Dipersilakan. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Tidak hentinya kami akan terus menyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan lain-lain kampus yang berpusat pada Kristus, diperdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penjilan, pemuridan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama ada pertemuan live group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuridan kelompok ini. Kami percaya pertemuan live group akan menolong setiap orang terus tumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lain. Untuk informasi pertemuan live group dapat menghubungi masing-masing pemimpin live group. Dan untuk mendukung perintisan Indonesia Utara, kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan live group dan setiap pertemuan perintisan di Nut agar bersama-sama kita menghormati Allah dan menjadikan murid Minahasa Utara. Kami juga mengajak setiap jemaat yang terlibat dalam mesbah doa untuk dapat bergabung dalam morning prayer yang akan diadakan setiap hari Kamis pukul 4:30 pagi secara online via Zoom meeting yang tertera di layar. Selain itu, ada pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Dan yang terakhir, kami mengajak setiap pelajar untuk dapat bergabung dalam pelayanan remaja The Royal Teens yang diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pada jam 1 siang di tempat ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan jadikan murid. Selamat hari kasih sayang. Tuhan memberkati. Terima kasih Faithly dan Aldin untuk pengumumannya. Very cute.
Oke, thank you. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Dan sedikit tambahan, sebentar saya dengan kerendahan hati mengundang juga Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat Every Nation Manado, Gereja Every Nation Manado untuk tadi sekaligus mengundang melalui tempat ini. Terima kasih Pastor Paul sudah memberikan kesempatan untuk mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri ibadah ucapan syukur mingguan atas meninggalnya orang tua kami, bertempat di kediaman kami di Kanaan Rantan Aweru, dan ibadah ucapan syukur ini akan dilayani oleh Gereja Every Nation Manado. Demikian tambahan informasi pengumuman buat kita, dan mari siapkan hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut pembicara pada pagi hari ini, Bapak Niko Manampiring. Disilakan Pak. Terima kasih Pak Calvin, terima kasih juga buat tim musik yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, senang sekali kita bisa hadir, bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah Dia, dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pastor Leopold dan tim kepemimpinan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara exciting? Amin? Amin. Dan minggu ini kita masih melanjutkan seri khotbah Steadfast Love, kasih yang teguh. Dan ini menjadi tema kita sepanjang bulan ini. Tema ini berbicara mengenai tanggapan atau respon dari beberapa orang yang tercatat dalam Alkitab tentang kasih Allah yang teguh. Dan minggu pertama, Pak Pastor Leopold sudah membuka seri khotbah ini dengan judul kasih yang setia. Allah yang setia. Yang berbicara mengenai respon Nabi ya, terhadap kasih Tuhan. Sekalipun Nabi Yeremia melihat dan sangat bersedih dengan keruntuhan yang terjadi di Yerusalem. Bagaimana dia melihat tembok Yerusalem runtuh, bangunan-bangunan dan rumah-rumah terbakar akan rata dengan tanah. Tapi dia tetap melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi bangsa mereka. Dan rahmat-Nya selalu diberikan, selalu baru bagi bangsanya. Walaupun apa yang dia lihat itu sungguh menyedihkan, tapi dia tetap percaya akan kasih Tuhan. Dan minggu yang kedua, Pastor Rivo sudah melanjutkan seri ini dengan judul Kasih yang Teguh di Tengah Penderitaan, yang berbicara mengenai Ayub. Kita tahu bahwa Ayub orang yang saleh, dia takut akan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Harta bendanya hilang dirampok, anak-anaknya semuanya mati. Tidak hanya di situ, akan sakit
Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, sakit, borok, atau kudis, yang bernanah, yang berbau busuk, dan dia harus membuka bajunya karena sakit yang dia alami. Tapi di balik penderitaan yang dia alami, dia masih melihat bahwa Tuhan masih memelihara hidupnya. Bahwa Tuhan masih memberikan kemampuan buat dia untuk bertahan menghadapi penderitaan yang dia alami. Dan lewat penderitaan yang dia alami, Ayub makin dimurnikan. Sekalipun Ayub orang saleh, takut Tuhan, tapi dia bukan pribadi yang sempurna. Ada bagian yang tersembunyi yang Tuhan sedang murnikan dalam kehidupannya. Dan membuat dia makin mengenal siapa Allahnya. Karena sebelumnya dia hanya mengenal Allahnya dari perkataan orang. Dan minggu ini kita melanjutkan seri khotbah ini, di mana kita akan belajar kasih Allah yang teguh dari pribadi yang bernama Daud. Dan judul firman Tuhan pagi ini adalah kasih yang sempurna. Perfect love. Banyak orang berharap bahwa mereka bisa menemukan kasih yang sempurna dari pacarnya, dari pasangannya, suami atau istrinya. Tapi banyak orang yang kecewa karena mereka tidak menemukan kasih yang sempurna itu. Bahwa kasih yang sempurna itu hanya datang dari Allah saja. Pembacaan kita di 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 31. 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 31. Sorry. Kayaknya kita belum. Kita akan baca saya akan baca ayat 21, saudara baca ayat yang 22, dan seterusnya, bergantian. Dan ayat yang terakhir 31 kita baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang pertama, ayat 21. Saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Adapun Allah, jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Engkau, untuk rahmat-Mu yang selalu baru, yang selalu fresh, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk selalu hidup
di dalam ketetapan-ketetapan Engkau. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami, membawa kami di tempat ini. Kami boleh merayakan kebaikan Engkau, memuji menyembah-Mu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biar Engkau mengurapi hati dan pikiran kami. Kau menerangi hati kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat kebenaran-Mu. Kami boleh mengerti, bahkan boleh diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Saudara, kitab 2 Samuel 22 ini adalah perkataan Daud dalam bentuk puisi atau mazmur. Karena itu kita akan menemukan isi pasal 22 ini juga di kitab Mazmur di kitab Mazmur 18. Dan dalam pembacaan ini, khususnya di ayat 31, Daud menegaskan bahwa adapun Allah jalannya sempurna. Dan ini Daud ungkapkan setelah bertahun-tahun pengkhianatan dan pertempuran dengan Saul yang pernah dia layani. Sudah tahu Daud melayani Saul. Dia berperang mewakili Saul melawan Goliat, melawan bangsa-bangsa Filistin, bangsa musuh-musuh, termasuk Filistin dan Amalek. Tapi kenyataannya Saul yang pernah dia layani, yang pernah dia lindungi, itu awalnya dia menyukai Daud. Tapi karena dia cemburu, dia iri hati, akhirnya dia membenci dan dia ingin membunuh Daud. Dia juga merasa terancam dengan kehebatan Daud, posisinya sebagai raja terancam karena orang atau rakyat Israel lebih memuji dia. Perempuan-perempuan Israel berkata, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Nah, itu membuat Saul menjadi cemburu. Dan dia bertekad untuk membunuh Daud. Saudara, kita tahu Daud sebelum dia menjadi raja, Daud adalah seorang gembala yang menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi dengan keberaniannya membunuh Goliat, seorang raksasa dari Filistin, hanya dengan katapel dan batu. Keberhasilannya itu membuat dia terkenal di seluruh Israel. Kemudian Saul mengangkat dia menjadi prajurit, bahkan menjadi salah satu panglimanya. Daud kemudian melakukan banyak hal-hal yang berjasa bagi bangsa Israel. Tapi kemudian Saul berusaha membunuh dia. Dan Daud menghabiskan bertahun-tahun dalam pelariannya. Dia harus bertahan di padang gurun dan gua-gua sebelum akhirnya dia menjadi raja setelah kematian Saul. Saudara, sekalipun Daud mengalami pengkhianatan dan banyaknya kesulitan yang dia alami, tapi di atas semua itu, dia memandang Allah yang dia sembah sebagai Allah yang sempurna, bahwa kasih-Nya sempurna, dan kasih yang sempurna dari Allah itu dinyatakan dalam beberapa ayat kita baca. Yang pertama,
kasih Allah yang sempurna dinyatakan dengan memberi keadilan. Walaupun sejak muda Daud mengalami ketidakadilan. Orang tuanya seperti pilih kasih. Daud hanya disuruh menggembalakan 2-3 domba sendirian. Dan dia harus menghadapi binatang buas, singa dan beruang. Sedangkan kakak-kakaknya itu diizinkan untuk berkarir di militer. Kemudian pada waktu Samuel mencari seorang raja karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Dia menyuruh orang tua untuk membawa semua anak-anaknya di hadapannya. Dia ingin memilih di antara anak-anak Isai ini untuk siapa yang akan menjadi raja. Tapi orang tuanya tidak memanggil Daud. Semua kakak-kakaknya hadir, berkumpul di hadapan Samuel. Tapi Daud seperti dia anak tirikan, disepelekan. Dia tidak dipanggil untuk menghadap Samuel. Tapi karena Tuhan berkenan kepada Daud, akhirnya Daud dipanggil dan dia yang terpilih untuk diurapi menjadi raja. Ayat 21 dalam pembacaan kita, inilah pengakuan Daud bahwa Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucianku. Saudara, menunjukkan bahwa Allah itu adil, bahwa Allah itu tidak pilih kasih, bahwa Dia tidak kompromi. Apa yang kita lakukan itu akan diperhitungkannya. Setiap perbuatan baik akan mendatangkan berkat dan setiap kejahatan akan mendatangkan hukuman. Itulah sifat Allah, bahwa kasih-Nya juga bersifat adil. Kasih-Nya bukan permisif yang hanya membiarkan kesalahan-kesalahan terjadi tanpa ada penghukuman. Tapi kasih-Nya yang adil. Setiap perbuatan, setiap pelanggaran juga ada hukumannya. Dan ayat 24 dan 25 Daud melanjutkan pengakuannya. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Saudara, Daud menyadari bahwa pertolongan dan berkat-berkat yang dia alami itu bukan hasil dari usahanya sendiri. Tapi karena ia taat kepada firman, Daud mengenal Allah secara pribadi dan dia mentaati apa yang menjadi firman-Nya. Saudara, Allah memberkati mereka yang hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Ketaatan itu bukan menjadi beban, melainkan bentuk kasih kita kepada Allah. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi ketaatan kita melakukan firman Tuhan itu bukan karena kita takut kepada manusia, bukan karena kita takut pada hukuman, tapi karena kita mengasihi Allah. Amin. Ketaatan kita karena kita mengasihi Allah.
Firman Tuhan katakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu bukan untuk manusia, tapi perbuatlah itu untuk Allah. Apa yang kita lakukan, baik kelihatan oleh manusia maupun tidak kelihatan, lakukan semua untuk Tuhan, karena kita mengasihi Dia. Saudara, keadilan Allah dinyatakan dengan memberikan penghargaan dengan kepada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi selain Allah adil memberikan penghukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan, Dia juga memberikan penghargaan atas setiap perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan karena kita mengasihi Dia. Jadi Allah kita bukan Allah yang lemah, bukan Allah yang permisif atau Allah yang sembarangan bertindak. Tapi kasih Allah adalah kasih yang adil, kasih yang tidak pandang bulu. Poin yang kedua, atau hal yang kedua, bagaimana kasih Allah yang sempurna, yaitu adalah kasih yang memberi penerangan di tengah kegelapan. Ayat 29, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang membuat pelita Daud bercahaya. Artinya Tuhan memberikan petunjuk dan hikmat bagi Daud dan juga bagi kita dalam kesulitan, dalam kebingungan dalam hidup ini, agar kita tidak salah melangkah. Daud pernah mengalami saat-saat kegelapan. Di 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing anak laki-laki perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi pada waktu itu setelah kembali dari peperangan, pertempuran, Daud kembali ke kota Siklak. Dan saat dia kembali bersama pasukannya, dia melihat kota Siklak terbakar dan sudah dirampok habis-habisan. Bahkan anak-anak mereka, anak laki-laki perempuan mereka telah ditawan dan dibawa oleh pasukan Amalek. Daud merasa terjepit, merasa tertekan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia petunjuk. Tuhan memberikan bimbingan buat dia. Tuhan katakan, kejar pasukan itu, maka aku akan memberikan kemenangan buat kamu. Dan benar, Daud bisa mengejar pasukan musuh dan dia bisa membebaskan anak-anak mereka yang ditawan. Saudara, saat ini mungkin kita sedang menghadapi keadaan yang sulit dan membingungkan. Kita mungkin tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Semua jalan kelihatan buntu. Tapi saat kita datang pada Tuhan, kita meminta petunjuk pada Tuhan, seperti yang Daud lakukan, maka Ia akan memberikan petunjuk. Dia akan memberikan bimbingan, hikmat bagi kita untuk bisa keluar dari setiap kesulitan yang kita alami. Poin yang ketiga, bahwa kasih Allah yang sempurna memberi keberanian bahkan di tengah badai yang datang. Ayat 30, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok.
Dan di Mazmur 56 ayat 34, Daud katakan, waktu aku takut, aku percaya kepada Allah. Yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam kehidupan Daud, kadangkala Daud mengalami ketakutan. Tapi setelah dia mengalihkan fokusnya, dia tidak lagi memandang pada besarnya masalah yang dihadapi. Dia berfokus kepada firman Tuhan, kepada janji-janjinya. Maka dia merasakan kasih Tuhan mengalir dalam hatinya, sehingga iman dan keberaniannya bangkit. Keberanian ini yang membuat dia kuat untuk menghadapi setiap badai yang datang dalam kehidupannya. Bahwa kasih Allah mengusir ketakutan kita. 1 Yohanes 4 ayat 14 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan seringkali membuat kita merasa lemah dan tidak berdaya. Tetapi kasih Allah memberi kita keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Seperti Yesus menenangkan badai, demikian juga dia sanggup menenangkan badai dalam kehidupan kita. Bahwa kasih bukan hanya mengusir ketakutan kita, tapi juga memberi kita keberanian. Yosua 1 ayat 9 kata, Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ketika kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita dan Dia selalu menyertai hidup kita, maka kita akan memiliki keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Hal yang berikut, yang keempat, bahwa kasih Allah yang sempurna memberi perlindungan dan keselamatan bagi umatnya. Ayat 31 katakan, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Masih dalam pasal 22 ini, di ayat 3 dikatakan, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Inilah pengakuan Daud, bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang menjadi gunung batu, tempat perlindungannya, yang menjadi perisainya, yang menjadi tanduk keselamatannya, yang akan menyelamatkan dia dari kekerasan yang datang dalam kehidupan pribadinya. Daud menyaksikan perlindungan dan keselamatan yang datang dari Tuhan di dalam kehidupannya. Saat dia menghadapi Goliat, dia melihat perlindungan, pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, sehingga dia bisa memperoleh kemenangan yang gemilang atas Saul, atas Goliat. Kemudian dia melihat perlindungan dan keselamatan terjadi dalam kehidupannya. Suatu Saul berusaha membunuh dia. Tercatat ada 8 kali Saul berusaha membunuh dia. 2 kali Saul berusaha membunuh dia dengan tombak. Saul melempari Daud dengan tombak, tapi terluput. 2 kali Saul menyuruh
Daud untuk di depan pasukannya menghadapi ribuan tentara Filistin. Tapi Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Daud merasakan semua itu karena perlindungan. Semua itu karena keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupannya. Jadi dalam kehidupan kita butuh perlindungan dari Tuhan. Kita butuh keselamatan dan itu hanya datang dari Tuhan saja. Kita menghadapi berbagai ancaman, apalagi saat ini ada berbagai ancaman, ada virus yang lebih dahsyat dari corona. Kita menghadapi ancaman gempa megatrust. Kita menghadapi ancaman krisis ekonomi. Kita menghadapi ancaman perang nuklir. Semua ancaman yang bisa datang dalam kehidupan kita. Kita bisa menghadapi berbagai musibah, kecelakaan. Karena itu kita perlu datang kepada Allah, gunung batu kita. Hanya Dia yang sanggup melindungi kita, melepaskan, membebaskan kita dari segala ancaman yang datang dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau berlindung dalam kasih Tuhan. Tapi ada juga bagian kita. Kita tidak otomatis mendapatkan perlindungan kalau kita sendiri tidak berdoa, kita tidak berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Kita tahu daging kita lemah, daging kita mudah jatuh. Karena itu kita harus mendisiplinkan daging kita, mendisiplinkan tubuh kita. Supaya tubuh kita, daging kita ini bisa sepakat dengan roh kita. Sepakat dengan Roh Kudus. Supaya kita bisa berdoa, kita bisa berjaga-jaga. Hanya dengan kita berdoa, kita berjaga-jaga, kita akan merasakan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Yaitu bangkitkan roh doa dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan berjemaat kita. Jadi 4 hal yang merupakan perwujudan kasih Allah yang sempurna, yang Daud boleh alami lewat pembacaan kita. Bahwa kasih-Nya memberi keadilan. Bahwa kasih-Nya memberikan penerangan atau bimbingan bagi kita. Kasih-Nya memberikan keberanian bagi kita. Dan kasih-Nya memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kita. Saya tutup dengan di versi ESV ayat 31. This God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. Bahwa inilah Allah yang Dia sembah. Inilah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Daud telah menyaksikan bahwa dibandingkan dengan Allah-Allah bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa kafir yang ada di sekeliling bangsa Israel, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah yang Dia sembah, Allah yang disembah oleh Israel. Dia telah memimpin pasukan Israel dan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Selama Allah bersama dengan dia, tidak satupun musuh yang bisa bertahan. Bahwa Allahnya melampaui segala Allah. Bahkan dia melihat bahwa sewaktu tabut perjanjian dirampas dan dibawa ke kuil Dewa Dagon oleh bangsa Filistin. Suatu tabut itu ditaruh di samping Dewa Dagon, patung Dewa Dagon. Pada keesokan paginya, patung itu roboh dan
patung itu hancur, berantakan. Daud telah melihat kedahsyatan, keperkasaan bahwa Allah yang disembah, Allah yang disembah oleh Israel, dan Allah yang kita sembah. Bahwa tidak ada Allah seperti Dia. Tidak ada Allah yang sama seperti Allah yang kita sembah. Dan jalan-jalan, perbuatan-perbuatannya itu sempurna. Tidak ada satupun jalan yang Dia buat itu salah atau keliru. Sekalipun kita mungkin dalam menghadapi tantangan, kita menghadapi badai, menghadapi kesulitan, penderitaan yang kita alami. Tapi di balik semua itu, ada berkat, ada sesuatu yang baik, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Di balik itu semua. Karena itu, jalannya sempurna. Karena dia berasal dari Allah yang sempurna. Dan setiap perkataan-perkataan firman-Nya telah terbukti benar. Amin. Perkataannya bukan hanya omon-omon doang. Bukan hanya PHP, bukan hanya harapan palsu. Tapi Daud telah menyaksikan semua firman yang dia telah dengar dari Allah telah terbukti kebenarannya. Dan ini yang menjadi pengharapan kita. Ini yang menjadi keyakinan kita. Bahwa Allah yang disembah oleh Daud, itu juga yang Allah kita sembah. Bahwa Dia tidak pernah berdusta. Bahwa Dia tidak pernah berbohong. Apa yang Dia firmankan, itu pasti akan terjadi. Karena Dia telah menyaksikan. Daud telah menyaksikan semua. Terbukti berhasil. Dan kita juga bisa mengalaminya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Hamba terbatas Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak terbatas. Engkau Allah yang sempurna. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara lebih lanjut Tuhan akan apa makna firman Engkau. Kami berdoa biar kami juga memiliki pemahaman yang sama seperti Daud. Bahwa di tengah kesulitan yang dihadapi, dia tetap melihat kebaikan Engkau. Dia tetap melihat kasih Engkau yang sempurna. Kasih Engkau yang ajaib dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Anugerah Engkau memampukan kami terus untuk hidup bersandar dalam kasih Engkau yang sempurna. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Engkau buat berhasil setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala yang baik Engkau akan berikan kepada kami Tuhan. Kami menerima itu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami pulang. Damai sukacita Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus